teman-teman, kali ini kelompok 13 akan menjelaskan tentang persaingan monopolistik. Masuk ke pembahasan pertama, kita akan mengenal pengertian dari pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistis terdapat di antara dua jenis pasar yang asing, yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Maka dari itu, pasar persaingan monopolistis pada dasarnya mengandung unsur-unsur dan sifat kedua jenis pasar tersebut. Dari pasar persaingan monopolistis, yang pertama terdapat banyak penjual. Di dalam pasar persaingan monopolistis terdapat cukup banyak penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Apabila dalam pasar sudah terdapat beberapa puluh perusahaan, maka pasar persaingan monopolistis sudah mungkin terwujud. Namun tidak satupun dari perusahaan tersebut ukurannya jauh melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Perusahaan dalam pasar monopolistis mempunyai ukuran yang relatif sama besarnya. Keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Produksi dalam pasar persaingan monopolistis berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis dapat mempengaruhi harga, namun pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan oligopoli dan juga monopoli. Kekuasaan mempengaruhi harga ini bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu bersifat berbeda corak. Keempat, masukkan ke dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar monopolistis tidak banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi mungkin memang tidak seberat pasar oligopoli dan monopoli, namun juga tidak semudah seperti pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri yang terakhir, persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Harga bukanlah penentu utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam persaingan monopolistis. Suatu perusahaan mungkin menjual barang dengan harga relatif tinggi, tapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, suatu perusahaan lain mungkin harga barangnya rendah, tapi tidak banyak menarik pelanggan. Nah, mempengaruhi cita rasa pembeli ini, biasanya pengusaha melakukan persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, keseimbangan pasar dalam pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi pasar persaingan monopolistis adalah lebih elastis dari monopoli. Namun, elastisitasnya tidak mencapai elastis sempurna yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan persaingan sempurna. Kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan bersifat menurun secara sedikit demi sedikit, lebih mendatar dan bukan turun dengan curam. Keseimbangan dalam monopolistis terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan jangka pendek dan juga keseimbangan jangka panjang. Di dalam jangka pendek, perusahaan itu dapat mengalami keuntungan maksimum jika memperoleh pada tingkat di mana MC sama dengan MR. Sebaliknya, perusahaan dapat mengalami kerugian apabila harga tidak mencukupi untuk menutupi biaya total, tetapi tetap bisa beroperasi jika harga melebihi AVC. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang. Nah, di dalam jangka panjang ini, jika ada keuntungan melebihi normal, perusahaan itu baru akan masuk ke pasar. Masuknya perusahaan baru menggeser kurva permintaan dan kurva marginal revenue ke kiri, sehingga perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal. Nah, di sini ada grafik dari keseimbangan jangka pendek dan juga keseimbangan jangka panjang. Di gambar satu ini menunjukkan keuntungan di mana harga itu melebihi biaya rata-rata, sehingga ada keuntungan yang ditunjukkan oleh area yang berhasil. Nah, gambar kedua ini harga itu kurang dari biaya rata-rata, sehingga terjadi kerugian yang ditunjukkan oleh area yang berhasil. Lalu gambar di sebelahnya itu ada keseimbangan jangka panjang, di mana perusahaan hanya mendapat keuntungan normal, yaitu harga sama dengan biaya rata-rata, karena persaingan membuat kurva permintaan ini lebih elastis. Jadi, saya Angela Briana akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penilaian ke atas persaingan monopolistis. Nah, jadi sekarang kita bahas soal efisiensi dan pengguna sumber daya. Di sini ada dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistis. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, barang atau jasa diproduksi dengan biaya yang paling efisien alias biaya per unitnya itu ada di titik minimum. Kenapa sih bisa begitu? Karena di pasar ini persaingan benar-benar ketat dan perusahaan harus memaksimalkan efisiensi supaya bisa tetap bersaing dan bertahan. Tapi beda cerita sama pasar monopolistis. Di sini pasar ini biaya produksi per unitnya bisa cenderung lebih tinggi. Kenapa? Soalnya perusahaan di pasar monopolistis fokus ke
mendiferensiasi produk, misalnya dengan menambah kualitas, inovasi, atau kemasan produk yang lebih menarik. Hal ini bikin biaya produksinya lebih besar dibandingkan pasar persaingan sempurna. Nah, kalau kita lihat dari grafik, di pasar persaingan sempurna, di gambar sebelah kiri, titik efisiensinya ada di persilangan kurva biaya marginal atau MC, dan harga itu P, dan bikin produksi yang ada di tingkat optimal. Tapi, di pasar monopolistis, di gambar sebelah kanan, titik produksinya justru ada di kuantitas lebih rendah atau QM, sementara harga produk TPN ya lebih tinggi. Ini yang bikin pasar monopolistis dianggap kurang efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna lebih unggul soal efisiensi dan karena bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah, tapi pasar monopolistis tetap punya kelebihan di aspek lain, misalnya variasi produk yang lebih banyak buat konsumen. Nah, sekarang kita bahas keunggulan pasar monopolistis. Salah satunya adalah efisiensi dalam diferensi produksi. Jadi, perusahaan di pasar ini nggak cuma bikin barang biasa-biasa aja, mereka juga fokus banget untuk bikin produk yang berbeda, baik dari segi kualitas, desain kemasan, sampai layanan pengguna jual kayak after sales service gitu. Tujuannya tuh buat apa? Biar konsumen punya lebih banyak pilihan dan merasa barang itu pas banget sama kebutuhan mereka. Misalnya, kayak sabun mandi di pasar monopolistis ada berbagai macam merek dengan fungsi yang berbeda, kayak sabun ini untuk kulit kering, kulit sensitif, wangi yang tahan lama, dan sebagainya. Nah, inilah kekuatan pasar monopolistis. Lalu ada dari segi teknologi dan inovasi. Nah, pasar monopolistis sebenarnya juga cukup kreatif karena persaingan nggak cuma soal harga. Perusahaan tuh biasanya berlomba-lomba bikin inovasi biar produknya tetap menarik di mata konsumen. Nah, tapi ada tantangannya nih, inovasi di pasar ini cenderung terbatas ke jangka pendek. Kenapa? Soalnya perusahaan lebih mikirin cara cepat untuk untung, bukan investasi besar untuk teknologi jangka panjang. Misalnya, mereka lebih fokus bikin variasi produk baru daripada ngembangin teknologi yang butuh waktu lama untuk balikin modal. Jadi, inovasi di pasar ini lebih ke arah praktis aja. Lanjut, sekarang kita bahas soal distribusi pendapat. Nah, di pasar monopolistis, jadi gini, di pasar ini distribusi pendapatannya bisa dibilang lebih merata, mirip kayak pasar persaingan sempurna. Kenapa bisa gitu? Karena dalam jangka panjang perusahaan di pasar ini cuma bisa dapat keuntungan normal aja, gak ada tuh yang untungnya tuh berlebihan. Nah, ini karena persaingan ketat banget dan ada banyak perusahaan yang ikut main di pasar. Karena banyaknya perusahaan yang beroperasi, keuntungan yang ada otomatis terbagi ke banyak pemilik modal. Jadi nggak ada satu pihak yang terlalu mendominasi dan bikin distribusi pendapat jadi lebih seimbang. Contohnya nih kayak kalau di industri makanan ringan ada banyak merek snack. Nah, merek snack yang bersaing dan semua punya pasarnya masing-masing. Akibatnya kan nggak ada satu merek yang ngambil seluruh keuntungan besar-besaran, tapi semuanya dapat porsi yang cukup. Intinya pasar monopolistis ini punya sisi positif karena bikin pendapatan lebih rata di antara para pelaku bisnis. Tapi karena cuma dapat keuntungan normal, perusahaan juga harus tetap berinovasi supaya tetap bertahan di tengah persaingan. Selanjutnya ada materi persaingan bukan harga. Jadi persaingan bukan harga itu artinya perusahaan mencoba menarik pembeli tanpa harus menurunkan harga produknya. Mereka melakukan hal-hal lain supaya konsumen tertarik dan membeli banyak produk mereka. Tujuannya supaya permintaan jumlah orang yang mau beli makin banyak meskipun harganya itu tetap sama. Biasanya persaingan kayak gini banyak terjadi di pasar monopolistis dan oligopoli, di mana perusahaan punya kekuatan lebih untuk menggambari produk mereka masing-masing. Di sini ada jenis-jenis persaingan bukan harga. Yang pertama itu diferensiasi produk. Nah, ini artinya perusahaan bikin produk yang mirip sama yang lainnya tapi dengan ciri khas dan keunikan tertentu supaya lebih menarik. Misalnya meskipun barangnya sama, desain atau fitur produk bisa beda, jadi konsumen merasa produk itu lebih spesial dan pengen beli. Jadi perusahaan gak cuma ngandelin harga tapi lebih ke kualitas atau karakter produk beda dari pesaingnya. Yang kedua, ada promosi penjualan lewat iklan. Iklan itu tuh penting banget buat informasi ke konsumen tentang produk atau yang kita jual, ngasih tahu kenapa produk itu tuh berkualitas dan meyakinkan mereka supaya beli. Iklan juga bisa bikin konsumen lebih loyal, mereka menjaga hubungan baik dan meningkatkan citra merek perusahaan. Jadi bukan cuma soal harga tapi lebih ke bikin konsumen tertarik kalau pesan yang disampaikan pada dari iklan. Intinya persaingan bukan harga itu lebih ke cara perusahaan membedakan diri lewat kualitas produk, promosi atau layanan daripada cuma menggunakan harga. Oke, kita akan bahas tentang kebaikan dan keburukan iklan ya. Jadi soal iklan ini ternyata ada dua kubu yang pendapatannya tuh beda banget. Kubu pertama bilang iklan itu cuma buang-buang duit aja. Kenapa? Karena iklan bikin biaya produksi naik tapi konsumen gak dapat manfaat dan apa-apa dari barang yang diiklankan. Nah, iklan gak bikin barang jadi lebih bagus atau berkualitas, cuma bikin kita lebih tertarik belanja karena kelihatan lebih keren di iklan. Jadi menurut mereka, iklan ini cuma sebenarnya gak efisien. Nah, di sisi lain, kubu kedua merasa iklan itu justru bermanfaat banget. Mereka bilang iklan bisa bantu nurunin biaya produksi per unit. Kok bisa? Karena kalau iklan berhasil, barangnya jadi laris manis. Nah, dengan volume produksi yang besar, biaya produksi per unitnya jadi lebih murah. Selain itu, mereka juga merasa iklan itu penting karena bisa mengenali produk ke masyarakat dan bikin orang jadi punya pilihan yang lebih luas. Kesimpulan, ada dua sisi dari iklan ini. Di satu sisi, ada yang ngerasa iklan cuma bikin barang lebih mahal tanpa nilai tambah yang nyata.
Tapi di sisi lain ada juga yang merasa iklan itu membantu masyarakat dengan bikin barang yang lebih dikenal dan kalau efektif malah bisa menurunkan biaya produksi pembeli. Argumen penting dalam pengiklanan, yaitu iklan dan biaya produksi. Iklan ini dapat menaikkan atau menurunkan biaya produksi per unit tergantung pada perusahaan permintaan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengiklanan ini dilancarkan. Apabila permintaan menjadi sangat bertambah elastis, besar kemungkinan biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah. Namun, kemudian ini tidak banyak berlaku, dan ini berarti bahwa pada umumnya itu akan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Pandangan lain yang menyokong periklanan, tapi karena biaya produksi yang mungkin akan menjadi lebih rendah, golongan yang menekankan tentang kebaikan iklan mengemukakan kebaikan-kebaikan berikut. Yang pertama, periklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. Yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massal seperti radio, televisi, surat kabar, dan juga majalah. Dan yang terakhir, iklan dapat menaikkan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pandangan yang mengkritik pengiklanan. Meskipun iklan ini punya banyak keuntungan, ada juga beberapa kritik yang perlu kita pertimbangkan. Beberapa kritik ini menjelaskan kenapa iklan gak selalu berdampak positif, bahkan bisa menimbulkan masalah. Jadi kita lihat beberapa kritik utama terhadap iklan. Yang pertama itu ada iklan itu bisa jadi penghamburan uang. Salah satu kritik terbesar terhadap iklan adalah kalau iklan itu cuma buang-buang uang aja. Beberapa orang bilang iklan bisa nambahin biaya produksi tanpa memberikan perubahan apapun ke produk. Jadi meskipun ada iklan yang menarik, kalau kualitas barang yang nggak berubah, ya konsumen tetap gak bakal merasa puas. Selain itu, walaupun iklan bisa nambahin penjualan perusahaan, itu seringkali cuma memindahin penjualan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Artinya barang yang diproduksi dan dijual ke konsumen gak akan bertambah, hanya saja pembeli pindah ke produk yang diproduksinya. Lalu yang kedua, iklan gak selalu jujur. Iklan seringkali dibuat dengan gak sepenuhnya itu jujur. Misalnya ada iklan bilang kalau produknya jauh lebih bagus daripada produk lain yang sejenisnya, padahal kenyataannya nggak begitu. Ini bisa bikin konsumen tertipu dan akhirnya membeli barang yang ternyata kualitasnya lebih rendah dari mereka harapkan. Jadi daripada membantu iklan malah bisa merugikan konsumen. Lalu yang ketiga, iklan gak efektif untuk menambah pekerjaan. Salah satu kritik lainnya adalah kalau iklan gak efektif untuk menambah lapangan pekerjaan. Memang iklan bisa bikin produk lebih laku, tapi otomatis membuka banyak pekerjaan baru. Jadi cara lebih efektif untuk meningkatkan jumlah pekerjaan di ekonomi adalah lewat kebijakan fiskal atau moneter, bukan cuma mengandalkan iklan saja. Yang keempat itu ada iklan bisa menghambat perusahaan baru. Kalau sebuah perusahaan sudah sukses dengan kampanye iklan besar-besaran, itu bisa bikin perusahaan baru kesulitan buat masuk ke pasar. Perusahaan besar yang sudah punya pengaruh dan dana lebih bisa mendominasi pasar lewat iklan, sementara perusahaan baru kesulitan untuk bersaing. Akibatnya banyak perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam industri karena takut gak bisa bersaing. Jadi kesimpulannya, dari semua pandangan ini kita tuh nggak bisa lihat kalau iklan memang punya manfaat, tapi juga nggak lepas dari kelemahannya. Untuk memaksimalkan efek positif iklan, kita perlu menghindari efek buruk yang bisa timbul. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah yang bisa diambil supaya iklan nggak cuma bermanfaat untuk perusahaan besar, tapi juga ada untuk semuanya. Jadi kita harus memberikan informasi yang harus lebih jujur. Iklan sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produk tanpa menipu konsumen. Jadi konsumen itu bisa tahu kalau apa yang mereka dia beli. Lalu yang kedua ada peraturan untuk mengawasi iklan. Peraturan yang mengawasi iklan itu harus dibuat supaya perusahaan gak bisa sembarangan bikin iklan yang gak benar atau menyesatkan. Ini penting supaya iklan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Yang ketiga ada iklan jangan sampai menghalangi perusahaan baru. Kegiatan iklan juga harus diatur supaya nggak jadi penghalang buat perusahaan baru yang mau masuk pasar. Jadi perusahaan kecil juga punya kesempatan untuk tumbuh dan bersaing secara adil. Dengan cara-cara ini kita bisa bikin iklan gak cuma nambah penjualan, tapi juga benar membantu konsumen dan gak bikin pasar jadi gak adil. Jadi meskipun iklan punya sisi negatif, kita bisa atur supaya dampaknya lebih positif untuk kita semua pihak. Nah, sekarang udah pembahasan terakhir atau kesimpulan, yaitu pasar persaingan monopolistik ditandai oleh banyak produsen yang menawarkan produk berbeda. Ciri-cirinya meliputi banyak penjual, diferensiasi produk, kemampuan mempengaruhi harga, dan kemudahan masuk dan keluarnya pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat meraih keuntungan atau kerugian, tetapi dalam jangka panjang, semua perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang normal. Kelebihan pasar ini adalah variasi produk dan distribusi pendapat yang lebih merata, sedangkan kelemahannya termasuk persaingan tinggi dan kebutuhan modal besar untuk masuk pasar. Jadi itulah materi dari kelompok 13 menjelaskan tentang persaingan monopolistik. Sekian dari kita, terima kasih. Itulah pembahasan tentang persaingan monopolistis dari kelompok 13. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apa ada kekurangan atau salah kata. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian semua.